Biasanya ya hubungan kalian akan rentan ketika tahun ajaran baru. Karena apa? Karena adik kelas banyak yang masuk. Daun-daun muda akan menggantikan daun tua yang akan segera layu gitu ya. Biasanya tuh hubunganmu akan rentan, ada labrak-labrakan dan sebagainya. Peringatan. Video ini banyak mengandung kata-kata yang mengagetkan. Pakai earphone kalian dan menjauhlah dari keramaian. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih yang banyak, jaga kesehatan ya. Hari ini kita akan baca cerita dari seseorang yang hidup di dunia, masih hidup sampai sekarang. Ini benar-benar pengalaman asli. Temanya tentang pengalaman waktu SMA gitu ya. Kalau kita ngomongin soal SMA ya, waktunya peralihan antara anak-anak remaja ke dewasa. Ya kan, kalau dari anak-anak ke remaja itu kan SD, SMP gitulah. Nah ini yang dari remaja ke dewasa. Nah ini peralihannya. Ambigu-ambigunya, menentukan masa depannya, nakal-nakalnya, kasus-kasusnya mesti aneh-aneh gitu ya. Yang SMA tuh biasanya udah mulai berani-berani, apalagi kalau SMA tuh udah boleh dibawain motor sendiri ya kan. Udah mulai banyak-banyak tugas kelompok yang dikerjain di luar sekolah, mungkin di rumah temen. Kita ngomonginnya yang zaman dulu aja, sebelum corona melanda. Ya, karena kalau pas corona melanda tuh ya kowe neng omah gitu ya, cakalanmu meng laptop, MacBook, iMac, tab, iPad, yang gitu-gitu doang, handphone ya toh. Nggak ada yang namanya tatap muka. Tapi dulu kalau kalian masih ingat ya, waktu sekolah tatap muka, zaman tulisanmu jai sapi ya. Bayangin setelah kalian selama ini memulai pembelajaran dengan tidak tatap muka dan nggak ada kalian nulis-nulis, bayangin ketika nanti sudah masuk dan kalian harus nulis lagi, tak jamin tulisanmu elek. Mungkin kalian lupa cara menulis gitu ya. Mungkin kalian lupa cara presentasi yang baik dan benar, dan kalian masuk, kalian akan sayang memotong rambut kalian gitu kan. Kalau zaman-zaman SMA tuh kan oyak-oyakan mbek guru BK. Habis itu kaos kaki harus panjang, atau ada harus kaos kaki harus pakai yang dari sekolahnya, sepatu harus hitam, rambut harus rapi gitu kan, ekstrakurikuler, terus apa lagi? SMA tuh aku udah mulai presentasi gitu. Mohon maaf, SMA aku bukan SMA internasional gitu ya. Mungkin beda cerita kalau SMA kalian SMA elit-elit yang bilingual dan sebagainya ya. SMA aku SMA biasa aja. Pasti ada cerita di dalamnya, entah mungkin baru menemukan cinta pertamanya gitu kan, baru ketemu, jadi rebutan kakak kelas, waktu mos dikerjain terus, ikut ekskul OSIS mungkin, paskib, pramuka. Dulu kalau tempatku tuh SMA ada yang 3 teratas tuh ada OSIS, paskib, pramuka, padus ya kan, kir tuh kayak karya ilmiah gitu, terus ada pokoknya tetek bengek yang lain-lain gitu ya. Kalau di SMA, pasti banyak cerita. Mulai dari ketangkep ngerokok, mesum di dalam kelas. Dulu ada adik kelasku ngobong korden, bayangke. Tuh aku nggak habis pikir dia ngapain, angan-angannya apa gitu ya, ngobong korden, sak asene. Ya bayangin orang tuanya harus mengganti itu gitu ya. Akan ada rumor-rumor di mana kayak itu ngepilan, atau itu tuh piala bergilir gitu ya. Dulu SMA tuh udah mulai marak-maraknya gitu ya. Habis sama si A, habis itu satu kumpulan pacaran sama si B, masih di kumpulan yang sama pacaran sama si C, habis itu beda kumpulan yang kayak gitu-gitu. Atau kalau SMA tuh biasanya anak IPA sama anak IPS misah sama anak bahasa ya kan. Terus ece-ecenan. Pokoknya anak IPA akan unggul di pelajaran aja, dan anak IPS akan lebih banyak unggul di olahraga. Futsal, basket. Pokoknya olahraga tuh biasanya anak IPS yang paling menonjol gitu ya. Tapi anak IPA tuh biasanya yang culun, cupu, terus bajunya rapi-rapi, nggak pernah keluar dan nggak lusuh gitu kan. Identiknya seperti itu, kebanyakan seperti itu. Tapi waktu di zamanku IPA IPS nggak jauh berbeda. IPA juga ada yang ngelomprot gitu ya, IPS juga ada yang rapih banget, yang pinter gitu ya. Bahkan temanku, aku inget tuh dulu satu SMP sama aku, dia bisa menghafal 1 lembar LKS. Tahu tuh kalian LKS yang kertasnya burem? Kata-katanya tuh dia bisa ngafalin persis plek gitu ya. Kalau kita nostalgia masa SMA tuh ngeri-ngeri gitu ya. Mulai yang ketangkep pacaran lah, pacaran mesum, pacaran gak jelas, main di mobil, karena SMA biasanya udah bawa mobil ya, boleh ya, udah punya SIM gitu kan. Rebutan kakak kelas, incer-inceran adik kelas yang baru masuk gitu kan. Biasanya ya hubungan kalian akan rentan ketika tahun ajaran baru.
Karena apa? Karena adik kelas banyak yang masuk. Daun-daun muda akan menggantikan daun tua yang akan segera layu gitu ya. Biasanya itu hubunganmu akan rentan, ada labrak-labrakan dan sebagainya. Nah ini sama juga ceritanya, ini liar sekali ya pengalaman masa SMA. Kita akan baca bareng-bareng pengalaman seseorang ini. Siapa tahu kalian juga merasakan hal yang sama atau kalian ada di posisi dia gitu ya. Kalau yang merasa boleh komen di bawah. Oke. Yang kulihat langsung dengan mata kepala sendiri adalah menyaksikan teman sekelas berhubungan badan dengan pacarnya. Ya, masa-masa SMA tuh udah mulai mabuk, udah mulai nyewa hotel mungkin, udah mulai pokoknya jalan pergi-pergi ke tempat yang ya oke lah, SMA tuh kan ada beberapa yang udah punya KTP gitu ya, atau mungkin kartu pelajarnya udah bisa digunakan, atau mungkin udah dipegangin kartu kredit mamahnya. Mulainya dari tugas kelompok di rumahnya. Nah, kami berempat sedang sibuk membuat tugas, rumahnya kosong sama sekali. Temanku menghubungi pacarnya untuk datang ke rumah. Saat datang hanya biasa saja, lama-lama berani untuk berciuman di depan kita sampai pangku-pangkuan dan meraba-raba. Sampai pacarnya mengajak temanku masuk ke kamarnya dan tidak lama temanku keluar lagi ke ruang tengah dengan hanya memakai pakaian dalam. Temanku juga membawa seluruh baju pacarnya. Temanku melanjutkan tugas kita dengan cuek. Kami heran saja melihatnya. Nggak ada rasa malu sama sekali, tapi nggak seberapa dibanding kejadian setelah tugasnya beres. Temanku berdiri dan melepas sisa pakaiannya dan ke ruang tamu. Pacarnya menyusul keluar kamar telanjang bulat dan langsung ke temanku. Di sofa mereka berdua berhubungan badan di hadapan kita. Saat perayaan kelulusan, temanku menyelinap ke kamar khusus laki-laki tempat pacarnya berada di villa tempat perayaan kelas. Aku tidak tahu apa yang terjadi karena semua yang ada di kamar tersebut merahasiakannya. Cerita waktu SMA itu bermacam-macam dan berwarna-warni gitu ya. Aku tahu istilah gengbeng pertama kali dan ada yang namanya bispak itu waktu SMA. Bispak tahu kan? Bisa pakai maksudnya. Iya kan, udah lama nggak denger itu. Aku pertama kali denger itu SMA karena pengalaman waktu SMA itu sungguh luar biasa. Mulai dari hanya ngeliatin doang, sampai nyicip sedikit, sampai nyemplung teles ke bus, habis itu kering. Ya, pengalaman SMA itu luar biasa. SMA itu kalian akan melihat beberapa orang yang sudah ngekos sendiri. Jadi kalian melihat misal kuliah terus teman-teman pada ngekos, SMA itu sudah banyak yang ngekos. Mereka sudah punya motor pribadi atau mobil pribadi, banyak yang ditinggal di rumah sendirian karena orang tuanya sibuk. Dan banyak juga kalau ke rumahnya si aja, orang tuanya cuek, orang tuanya asik, boleh main di kamar dan lain-lain. Dan banyak juga kalian akan mendengar cerita-cerita tentang gonta-ganti pasangan, dihianati, perselingkuhan, rebut-rebutan wedok, berantem karena cewek itu di SMA. Tawuran, sampai mungkin kalau menurutku ya, acara perpisahan yang dimaksud si orang yang cerita ini adalah mungkin di villa tersebut si cewek ini mungkin dipakai rame-rame kah? Apa sih istilahnya? Dirempon, di gangbang, di apa lagi? SCTV. Di SCTV mungkin. Ya kan? Terus ya mungkin semua orang yang ada di situ merasakan bareng-bareng gitu ya. Enggak, itu jadi masukin. Bahaya. Mungkin jiwa kebersamaannya sangat tinggi gitu ya, jadi satu untuk semua. Semua orang mencicipi bareng-bareng. Kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam gitu ya. Masa SMA sungguh luar biasa gitu. Dan biasanya setelah itu kalau model-model cewek kayak gini tuh udah habis itu lupa. Atau mungkin emang dia suka. Dia merasa kalau aku dipakai si A, si B, si C dan dibuat cerita ke sana sini, aku makin terkenal dan aku berharga. Padahal enggak. Ya, masa SMA itu sangat krusial teman-teman, apalagi untuk cewek gitu ya. Kalian mungkin, kenapa aku selalu bilang bersenang-senang dan merusak masa depan itu beda tipis? Ya ini. Kalian mungkin merasa senang dengan kata-kata laki-laki yang selalu mengagung-agungkan kalian biar dapat enak-enaknya aja. Tapi kalian nggak tahu di belakang itu mereka ngomongin kamu kayak gimana. Aku punya banyak teman laki-laki gitu ya, bahkan di kantor ini rata-rata laki-laki. Ceweknya cuma aku sama El sama Mbak Casey sama anaknya, ya kan? Dan laki-laki ini kalau bahas cewek, luar biasa ya. Aku sebagai wanita yang ada di situ juga kadang merasa tersinggung gitu ya. Oh ternyata ini kalau laki-laki kumpul tuh ngomongin cewek tuh kayak gini. Aku jadi tahu gitu ya. Apa yang laki-laki ini omongin kalau nggak ada ceweknya? Apa yang laki-laki lihat pertama kali dari seorang wanita? Apa yang laki-laki inginkan pertama kali dari seorang pacar? Itu tumpah ruah di kantor ini gitu ya. Jadi aku paham pola pikir laki-laki kayak gimana, saat nakal-nakalnya ade kayak gimana. Ade sok-sokan suaranya halus sampai nggak kedengeran tapi nakalnya sama pacarnya kayak gimana tuh paham gitu ya.
ya kan? Seorang Davi yang mungkin kalian lihat brutal gitu ya, tahu akan segala hal, gimana dia menjaga wanitanya, ya kita akan bimbang di situ gitu ya. Jadi kalian para wanita apalagi yang masih SMA, dideketin dengan cowok yang bentukan kayak Ade. Contoh sempurna bukan? Mukanya kan alim gitu ya, kesannya gitu kan alim gitu kan. Diam gitu kan, dagel sitik-sitik tipis-tipis gitu kan, bikin cewek penasaran. Mungkin kalian nggak tahu, habis itu diajak luar kota, motoran ya, ala-ala Dilan, udan gitu kan, teles ya kan, terus iya aku nggak bisa pulang nih ujian kayak gitu loh. Banyak intrik-intrik yang disajikan ketika kalian SMA teman-teman ya. Jadi hati-hati kalau kalian, saranku sih buat cowok-cowok di luar sana masih SMA sakarapmu gitu ya, karena kita nggak bisa membatasi laki-laki akan berbuat seperti apa dan memikirkan apa. Namanya otak itu nggak bisa dibatasin dan nggak bisa dilarang-larang gitu ya. Tapi buat kalian para wanita yang jadi objeknya, kalian yang harus pintar. Jadi kalau kalian standar kalian dinaikin, standar untuk dikibulinnya dinaikin, jadi makin sulit ngibulin kalian, laki-laki akan nyari cara lagi gitu loh. Jadi tinggiin terus aja skill kalian untuk tidak bisa dibohongin gitu loh. Semakin kalian murah, ya udah. Maksudnya cewek itu ibarat kapas gitu ya. Semakin sering disentuh akan semakin kotor, dan laki-laki itu ibarat pisau. Semakin dijejel-jejelin ya, semakin coba-coba itu dia semakin tajam. Betul Ade? Asik asik ya kan? Ya. Di sini kenapa yang tak senggol cuma Ade, karena di sini Mas Awi ya, bentukannya sopan gitu kan. Tatanya, caranya berbicara itu rapi gitu ya, terstruktur. Itu adalah kunci laki-laki mendapatkan sesuatu dari wanita. Karena apa? Karena kelemahan wanita sebenarnya adalah di telinga. Ketika dia sudah dijampe-jampe dengan kata-kata, aku nggak akan ninggalin kamu adalah wanita satu-satunya, kamu nggak lihat perjuanganku ke kamu, perjuanganmu kayak apa sujal. Cewek-cewek kalau ada cowok yang bilang, kamu nggak lihat perjuanganku kayak gimana buat dapetin kamu, delok sek meneh ya. Perjuangannya apa? Modal pulsa tok, ngerti rak? Ya, apakah harga dirimu tuh seharga pulsa yang dia keluarkan? Kan enggak. Apakah seharga dirimu seharga bensin yang dia keluarkan untuk ngantar jemput kamu? Kan enggak. Perjuangannya tuh apa? Apakah dia rela menambangi kamu kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh masyarakat Indonesia? Kan enggak. Apa pengorbanannya tuh apa? Jadi sekalian sebagai wanita juga harus pinter gitu ya. Kalau ada laki-laki SMA kayak gini, terus ini misalnya yang cerita kayak gini, lihat temennya ngewek depan matanya gitu ya. Dia kalau mau tau peteng, rak pernah ngerti wedoan, digas, join entok rak, ya kan? Jujur aja, ya. Tapi biasanya laki-laki yang cerita gini terus akhirnya cuma diem aja dan batin itu biasanya ya mungkin belum pernah nakal, belum mau nyoba dan belum kepikiran gitu ya. Karena menurutku semua laki-laki punya nafsu. Gitu ya, dan mereka tuh nggak bisa ngontrol nafsunya, beda sama cewek. Nafsunya gede tapi dia punya satu otak untuk ngontrol semuanya. Kalau laki-laki nafsunya cuma satu tapi dia punya banyak otak untuk memuaskan nafsunya dia. Itu beda cewek dan cowok. Gitu aja teman-teman, konten kali ini semoga bermanfaat buat kalian. Hati-hati ya cewek-cewek di luar sana ya kan. Aku tahu kalau lagi jatuh cinta itu tai rasa coklat gitu ya. Nanti kalau cintanya udah hilang, mau makan coklat pun tetap rasa tai gitu kan. Gitu aja konten kali ini. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman kalian. See you in the next video. Bye.